Kondisi orang yang terkena karma telah menyakiti kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas kondisi orang yang menyakiti kamu terkena karma. Nah, karma yang bagaimana dan seperti apa? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Di kartu yang pertama, memang dalam situasi yang ada, orang yang menyakiti kamu saat ini sedang mendapatkan beberapa balasan dari apa yang sudah dia perbuat kepada diri kamu. Ya memang oke lah, ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa di sini kau pun juga harus bisa untuk lebih melihat secara lebih luas bahwa yang mana di mana ada keadilan yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Kenapa? Memang mereka ini juga cukup berbahaya. Mereka betul-betul menyakiti kamu, mengkhianati kamu, merendahkan kamu, menginjak-injak harga diri kamu. Tapi yang namanya semesta itu kan betul-betul bekerja dengan sebagaimana mestinya. Sehingga pada situasi di bulan ini sampai dengan nanti di beberapa waktu ke depan, kau pun juga akan beruntung untuk melihat orang yang menyakiti kamu, orang yang menzolimi kamu ini betul-betul terkena karma. Ada karma inilah, ada karma itulah, dan juga ada beberapa karma-karma yang lainnya yang dia akan terus rasakan itu. Dan kemudian juga dalam situasi yang berikutnya, dalam keadaan yang terjadi, dia pun juga mengalami kesulitan untuk keluar dari posisi permasalahan-permasalahan yang dia hadapi saat ini. Kenapa? Karena posisinya adalah dia pun juga dalam kondisi yang cukup bingung. Dia dalam kondisi yang saya rasa juga cukup mumet gitu loh. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada, sehingga dengan dia merasakan mumet, merasakan dalam kondisi yang tertekan, tentunya juga akan mempengaruhi keadaan-keadaan yang dia rasakan, sehingga dia pun juga dalam kondisi yang belum tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan kemudian pada situasi yang terjadi untuk diri kamu, bersyukur kamu terus bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Kamu terus bisa untuk mendapatkan beberapa hal yang cukup positif. Sehingga apa? Kau pun juga tidak perlu ada kekhawatiran. Kamu tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Kenapa? Karena posisi yang muncul, karena posisi yang terjadi pada diri kamu terus menampakkan hal-hal yang baik, terus menampakkan hal-hal yang positif. Nah, ini mungkin akan bisa menjadi pembanding antara kamu dan si dia gitu ya. Kehidupan dia berantakan, kehidupan dia kacau, tapi di sisi yang lainnya kamu terus bisa mendapatkan beberapa hal yang positif. Kamu terus bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu, sehingga kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Kehidupan kamu terus menunjukkan situasi yang sempurna dan juga terus menunjukkan beberapa situasi-situasi yang luar biasa di dalam kehidupan kamu saat ini. Dan kemudian juga dalam situasi yang berikutnya, kamu pun juga wajib untuk mensyukuri secara kondisi finansial. Kondisi keuangan kamu terus membaik. Kamu terus bisa untuk merasakan kondisi finansial yang terus memulihkan lah kondisi ekonomi kamu, sehingga dengan situasi yang terjadi tentu kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran terkait dengan posisi ekonomi kamu, karena secara segi ekonomi kamu pun juga akan bisa untuk merasakan adanya hal-hal yang bagus dan juga bisa merasakan adanya beberapa hal yang baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian juga memang orang yang menzolimi kamu, orang yang menyakiti kamu, sekarang ini sedang merasakan beberapa masalah finansial. Dan jujur, orang yang menzolimi kamu saat ini merasakan masalah-masalah yang terjadi di dalam posisi dirinya saat ini. Kenapa? Hutang dia itu ada di mana-mana, masalah dia itu ada di mana-mana, sehingga dia pun juga dalam kondisi yang bimbang, dalam kondisi yang bingung bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, karena dia pun juga dalam kondisi yang sulit gitu loh untuk melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya saat ini. Dia bingung bagaimana caranya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang muncul, karena dia pun juga nggak tahu gitu loh bagaimana cara mendapatkan uang untuk menutupi lubang-lubang yang ada. Sehingga memang dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang terjadi, dia dalam kondisi yang sedang kesulitan secara kondisi finansial. Dan di sini emang
dia akan melihat justru orang yang dia sakiti, orang yang dia zolimi, yaitu adalah diri kamu, terus menunjukkan situasi yang baik, terus menunjukkan situasi yang positif. Sehingga emang dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang terjadi, ternyata dia sudah mulai menyadari orang yang dia sakiti, orang yang dia zolimi, ternyata juga malah memiliki keadaan yang jauh lebih baik. Karena emang terbukti gitu loh, kondisi kamu terus membaik, kondisi kamu terus menunjukkan situasi yang sempurna. Sehingga apa? Dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang terjadi, kamu juga terus bisa untuk merasakan adanya keadaan-keadaan yang luar biasa di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga emang dengan apapun itu, dengan apapun yang terjadi, kamu bisa untuk terus memiliki keadaan-keadaan yang terus sempurna di dalam posisi diri kamu. Sehingga kamu pun juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Karena semua dalam kondisi yang aman dan juga semua berada dalam kondisi yang baik-baik saja, sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan juga kamu harapkan di dalam diri kamu. Sehingga kamu pun juga akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan apa, bosku? Keberuntungan untuk melihat orang yang menyakiti kamu, keberuntungan orang yang menzolimi kamu sudah mulai tertimpa berbagai macam masalah-masalah yang terjadi, sehingga dia pun juga dalam kondisi yang bingung, dalam kondisi yang bimbang untuk menyelesaikan semua problematika yang dia rasakan. Jadi dia pun juga terus merasakan adanya masalah yang bertubi-tubi, dan dia pun juga bingung, juga stres gitu loh, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini dia rasakan. Karena dia juga bingung gitu loh, bagaimana caranya untuk ketemu jalan keluar. Orang lain tidak bisa diharapkan dan dia meminta tolong ke kamu, dia juga gengsi. Tapi yang jelas di sini kamu bersyukur yang namanya keadilan itu betul-betul akan kamu dapatkan, dan bersyukur dalam situasi di beberapa waktu ke depan kamu juga akan beruntung untuk mendapatkan keadilan yang luar biasa. Sehingga dengan adanya keadilan yang luar biasa, tentu ini juga akan mengangkat derajat kehidupan kamu ke arah yang lebih baik. Sehingga apa? Kamu pun juga akan beruntung melihat orang yang menzolimi kamu, melihat orang yang menyakiti kamu terjebak dalam perkara-perkara dan juga terjebak dalam permasalahan-permasalahan yang sebenarnya dia saat ini sedang rasakan. Jadi ya bersyukur kamu terus mendapatkan hal baik dan juga terus bisa untuk mendapatkan beberapa hal positif yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang ada. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semua.